suatu perusahaan kaca yaitu Smart Mirror. Perusahaan yang kita wawancarai adalah Spekulo. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Ronazwa. Nama saya Alia Novianti. Nama saya Jasmine Nikita Christian. And let's get into the video. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Saya dan teman saya ingin mewawancarai bisnis Bapak nih. Untuk nama saya Keisha, saya adalah owner dari Spekulo Smart Mirror. Ya, latar belakang saya sebelumnya dari arsitek, lulusan arsitek. Ya, banyak berkecimpung terhadap dunia interior, termasuk eksterior perumahan gitu ya. Apa ya, kaca itu tuh kalau misalnya kita lihat setiap hari itu orang butuh bercermin, termasuk saya juga ya, mencermin hati saya sendiri. Ya, cermin itu sangat penting bagi kehidupan sampai saat ini, tetapi untuk cermin itu sendiri masih gitu-gitu aja gitu. Pengen merubah yang tadinya masih cermin gitu-gitu aja, ibaratnya gitu kan. Ya, ingin memasukkan si cermin itu tuh lebih ke teknologi lah, gimana caranya gitu. Dari awal, Spekulo itu bisa custom mengikuti keinginan dari klien atau konsumen ya. Pengen detail, perfeksionis, ini pengen pas bisa nih gitu kan gitu ya. Yang pertama, bahwa cermin itu sustainable dan sekarang setiap banyak objeknya itu banyak sekali yang memanfaatkan teknologi ini untuk menjadikan peluang bisnis mereka sendiri. Hanya cermin sekarang yang saya buat itu bisa touchscreen ya, ada yang di swipe, ada yang pakai remote ya, terus ada juga yang pakai AI ya, voice over lah gitu, gitu ya. Jadi saya memadukan yang tadinya si cermin itu hanya untuk estetika ruangan, tapi fungsionalnya pun sangat banyak gitu dengan smart mirror ini. Ya, dalam pembuatannya saja sudah sangat beresiko, dari mulai pemotongan kaca. Yang pasti awal mula itu kita menggambarkan dulu, biar sesuai daripada keinginan konsumen. Modelnya kita sampaikan modelnya mau seperti apa, kemudian ukurannya. Kemudian setelah ukuran kita minta konfirmasi. Kalau misalnya sudah oke dari konsumennya, baru kita potong. Kemudian setelah kita potong, kita buat cerminnya seperti ini, diinstalasi listrik dan lain-lain. Kemudian kita packing. Packing nanti ada tahap packing-nya juga, hingga dari packingnya itu juga palet kayu. Untuk pengirimannya kita sangat safety, karena pengiriman bukan hanya di Bandung, bukan di Jawa Barat saja, tapi sudah seluruh Indonesia. Untuk konten, sampai saat ini kita berjalan kadang 1 bulan sekali ada, tapi lebih mengedukasi, bukan hanya kaca, tapi perkakasan. Kenapa perkakasan? Karena ya, konten yang juga itu adalah mengedukasi, karena dari edukasi itu pertanyaan akan timbul dan si videonya itu dia akan naik trafiknya karena ada pertanyaan yang negatif. Kontennya sudah kita buat, shop ya. Kita di TikTok ada, di Instagram juga ada, di Shopee ada, tapi nggak begitu konsen kan gitu, karena Jadi itu kurang. ya gitu kurang. Kalau misalnya di Instagram sama di TikTok banyak penontonnya, lumayan. Dan untuk iklannya kita dibantu oleh JMV di Tokopedia Shopee, dan kemudian Instagram kita menggunakan ads Facebook gitu. Tantangan yang paling sulit itu adalah dalam usaha membangun kepercayaan terhadap konsumen. Kedua, menyampaikan karena ini produk yang masih hot lah ibaratnya gitu ya, memberikan pengetahuan produk terhadap konsumen. Karena dari cermin yang biasa kemudian ke teknologi itu harus kita ada effort lebih untuk memberikan pengetahuan terhadap produk yang baru ini. Selanjutnya itu mengembangkan, yang terus harus berinovasi kan. Sulitnya itu. Jadi yang pertama, saat membangun usaha kita dan kita ngerasa pede, gak usah lama-lama, dipatenkan dulu mereknya. Bahwa Spekulo itu dari mulai sebelum 1 tahun sampai Spekulo udah jalan 5 tahunan. Sebelum sampai ke 1 tahun, kalian harus buat dulu mereknya. Kalau dirasa kalian udah pede, karena merek itu lama, 10 tahun. Spekulo sekarang sudah untuk HKI-nya kita udah mematenkan merek Spekulonya, dan untuk kelegalitasnya kita sudah spek ya. Patennya itu lumayan agak susah, karena kalau misalnya namanya paten itu seluruh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia aja. Andai kata Spekulo itu nyangkut lah ada di Italia, nggak bisa gitu. Jadi bukan hanya nama aja, itu sudah termasuk dengan logonya gitu. Jadi hati-hati dalam permerkan ini. Setiap kalian mau bikin usaha untuk permerkan, research dulu. harapan saya yang pasti lebih berkembang lagi ya. Alhamdulillah sekarang terus berkembang, dari mulai aset pun semuanya berkembang ya, ingin terus menjadi baik aja.
gitu, terus berinovasi gitu. Kalau mau usaha, totalitas, mau usaha apa? Jangan berpikir bahwa modal itu adalah yang utama. Yang pasti itu mental dulu, ya. Kalian akan mencari modal itu adalah di bagian seberapa. Karena setiap langkah kalian itu adalah modal kalian. Yang pasti kitanya pengen, ada jiwa pengen coba menjadi pengusaha itu seperti apa. Pengusaha itu ada dua tipikal. Kalian mau lewat kemana? Mau jadi bos atau mau jadi leader? Kalau misalnya bos itu tunjuk, kamu kerjain, pokoknya kamu kerjain, harus bisa ya. Yang kedua, leader, dia akan turun tangan dan akan memberikan contoh kepada karyawannya. Pak ini nggak bisa, oke, saya ajarin. Pak si itu nggak masuk, nggak apa-apa, saya kerjain. Pemimpinan itu menjadi seorang leader itu harus memberikan contoh kepada karyawannya, bukan hanya nunjuk, tapi dia bisa mengerjakannya sendiri di saat orang lain nggak masuk. Jadi dia bisa menghandle sendirinya agar kerjaan itu bisa lancar. Kemudian yang ketiga adalah konsistennya, fokus. Pada saat ada kegagalan kalian sudah coba, jangan sampai situ aja. Di 4 atau kelima kalinya kalian gagal, nggak segagal kemarin kok. Nanti juga akan nemu gimana caranya. Makanya dari kegagalan itu menjadikan pengetahuan bagi kita, bukan hanya ibaratnya membuntukkan pikiran kita, enggak. Nah, yang terakhir itu pendapatan. Setiap pendapatan itu terus bangun, dia semakin besar. Gimana ya cara manajemen dan lain-lainnya? Nanti nemuin sendiri. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik segini aja Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kami. Semoga usaha Bapak bisa terus sukses dan lancar terus. Amin. Terima kasih. Kasih. Kalian juga semoga menjadi pengusaha nantinya. Lancar kuliahnya, sehat dan fokus selalu. Oke guys, sekian dari wawancara kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.